the many different groups of people and races, Kenapa? why did God lead me to become part of the Kenapa Batak? dari sekian banyak suku budaya yang ada di dunia ini, kenapa Tuhan memimpin saya kepada suku Batak? Well, humanly, I can think of one or two reasons. Secara manusia, mungkin saya bisa memberikan satu atau dua alasan. Maybe because Bataks are Christians and I like to be with Christians. Mungkin orang Batak mayoritas adalah orang Kristen dan saya senang ada di tengah-tengah keluarga Kristen. Maybe because Bataks are not only Christians, but they are church-going and Mungkin respect God. orang Batak bukan hanya Kristen, tetapi mereka juga orang yang pergi ke gereja dan menghormati Allah. And so for these two reasons, maybe I feel affinity to the Bataks. Karena itu dengan alasan yang kedua ini saya merasa dekat sekali dengan orang Batak. But I think there is a far more important Tetapi reason. mungkin ada alasan yang lebih penting lagi, Is that God has put something in my heart. yaitu Tuhan telah meletakkan sesuatu di dalam hati saya. I cannot explain it. Saya tidak bisa menerangkan itu. But this is a feeling in my heart that I want to see the Bataks as a very special people of God. Di dalam perasaan saya ini, saya memiliki perasaan yang besar bagaimana orang Batak ini akan menjadi bangsa yang sangat spesial sekali di mata Tuhan. So this is this feeling that I have, and it's been Inilah there for a long perasaan yang time. ada di dalam hati saya dan sudah lama itu ada di dalam hati saya. In my ministry Di now, dalam I pelayanan saya sekarang, supervise work in 8 different saya countries. menasihati pelayanan di 8 negara. But somehow, Tetapi entah bagaimana, the burden for the Batak people beban is the untuk orang strongest. Batak begitu keras sekali. I cannot explain it, Saya tidak bisa menerangkan itu. but I believe it's from Tetapi God. saya percaya itu datangnya dari Allah. And you know, as I travel Nah, around Tanah sebagaimana Batak, saya mengadakan perjalanan ke Tanah Batak, I think there is a foundation for this desire. saya yakin ada landasan untuk kerinduan ini. You know, in Tanah Batak, maybe most of you are so familiar with it, you may not realize this. Mungkin di Tanah Batak, karena mungkin kita semua sudah sangat tahu tentang Tanah Batak, sehingga kita kurang menyadari ini. You know, when you drive in Tanah Batak, every 2 minutes, few minutes, you will see a cross. Kalau kita berjalan ke Tanah Batak, dalam waktu 2 menit, sudah kita temukan salib. Dalam There waktu are 2 more menit, ada crosses salib. in Tanah Batak than anywhere in the world. Bahkan lebih banyak salib di Tanah Batak dari di dunia yang lain. It's on top of graves, it's on buildings, it's in Ada salib churches. di kuburan, ada salib di bangunan, ada salib di gereja, Church crosses everywhere. salib di mana-mana. You come here, you see just one cross. Datang ke sini pun kita juga melihat ada salib di sini satu. You go to a traditional Batak church and you see crosses Kalau kita pergi ke everywhere. gereja tradisional Batak, kita lihat gereja itu penuh dengan salib, di mana-mana salib di gedung itu. Typically, you will sit there and you look at the preacher and there are like 7 crosses Nah, kalau di everywhere. gereja itu contohnya jemaat di sini Huria duduk di gereja, di podium itu banyak sekali salib, di pandurungan pun ada salib. And then you look at the window, every window has a Di cross. jendela kita lihat banyak kali salib. Sometimes I've counted 60 crosses. in a Kadang-kala di church. satu gereja saya menghitung 60 salib di gereja. You know, there are crosses everywhere. Jadi banyak sekali salib di mana-mana. I think for many Bataks, Jadi untuk orang Batak, the cross is now just a decoration. salib itu sekarang bagaikan dekorasi saja. Maybe it's a symbol of Batak land. Mungkin Maybe. itu menjadi simbol Tanah Batak. But I can tell you this. Tetapi saya ingin mengatakan satu hal ini. The cross is not just a decoration. Salib itu bukan hanya sekedar dekorasi. It's not just a symbol. Itu juga bukan sekedar simbol. The cross is the foundation Tetapi salib itu adalah fondasi for everyone untuk semua orang. to have peace, Untuk mendapatkan damai. to have joy, Untuk mendapatkan sukacita. to have hope. Untuk mendapatkan pengharapan. To have a future. Untuk mendapatkan masa depan. The cross is the foundation. Salib itu adalah fondasi itu. And I believe Dan saya percaya that the cross in Tanah Batak salib itu di Tanah Batak must be revisited. harus kembali dikunjungi. Bataks must no more say, another cross, another cross, another. Batak harusnya tidak mengatakan, oh ini ada salib lagi, itu lagi salib lagi, In itu fact, salib lagi. when you see cross, you don't see. Bahkan kalau kita melihat salib itu seolah-olah kita nggak melihat salib itu. Automatic, you just Udah pass it. otomatis lewatkan saja.
But I hope, Tetapi saya berharap, and it's my burden on dan my ini heart, adalah beban di hati saya, that all Batak, bahwa semua orang Batak, when they look at the cross, ketika kita melihat salib, will say, akan berkata, wow, wah, the miracle of the cross. mujizat salib. The miracle that Jesus did. Mujizat yang dilakukan Yesus di kayu salib. My hope is Harapan saya adalah 10 million Bataks 10 juta orang Batak will love what akan Jesus did on the mencintai cross. apa yang dilakukan Yesus di kayu salib. Will be amazed by the Akan miracle of the cross. merasa terheran-heran dengan mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Enjoy the cross. Dan menikmati salib itu. And tell the cross Dan mengatakan to the other 200 kepada million Indonesians. 2 juta orang Indonesia yang lain tentang salib itu. My hope is the Harapan Batak saya adalah will be the light. orang Batak menjadi sinar terang. That is hope God has put in my Itulah heart. harapan yang diletakkan Tuhan di dalam hati saya. So today let's just Jadi spend a hari few ini, minutes mari kita habiskan beberapa menit and refocus on the dan cross. kita mau memfokuskan kembali hidup kita di dalam salib ini. Alright, I know you're all Bataks and I respect your knowledge of Saya tahu kita semua orang Batak dan saya sangat menghargai ilmu pengetahuan kita tentang most of salib. you grew up Kebanyakan kita ini semua bertumbuh celebrating Hari Natal, merayakan hari Natal, hari Paskah, and you know all these dan things. kita semua tahu tentang hal But itu. today, Tetapi hari ini, in a few di minutes, dalam beberapa waktu I saja, hope that saya berharap we can look at the cross kita again bisa melihat lagi salib itu and say, wow, dan berkata, wah, salib itu it's amazing luar what biasa. Jesus did. Luar biasa apa yang dilakukan Yesus di kayu salib. So there are 3 things Jadi ada today 3 hal hari I ini want to talk about. yang saya ingin katakan. Who went to the cross? Siapa yang pergi ke kayu salib? Now of course as Bataks Nah, you all say, tentu kita semua orang Batak berkata, I know Jesus. oh, kami tahu Yesus Kristus yang naik ke kayu salib. But today let's Tetapi examine a little bit more. hari ini mari Who kita is Jesus? renungkan lagi, cari tahu lagi siapa Yesus ini. Number 2, Yang kedua, let's examine how perfect a work mari kita he did on the cross. perhatikan berapa sempurnanya pekerjaan yang dilakukannya di kayu salib. And number 3, let's examine Dan yang ketiga, how every Batak and how every Indonesian bagaimana setiap Can be orang Batak, blessed by this setiap miracle. orang Indonesia boleh diberkati oleh mujizat salib ini. First, let's see who Yang went to the pertama, cross. mari kita melihat siapa yang naik ke kayu All salib. of you say, Jesus Semua Christ kita went to bisa the cross. menjawab, oh Yesus pergi ke kayu salib itu. But who is Jesus? Tetapi siapa Yesus ini? Well, you say, Son of God. Kita akan menjawab, dia adalah anak Allah. You know, that's the correct answer. Nah, itu adalah jawaban yang The benar. Bible tells us before Alkitab Jesus berkata, came to this world, sebelum Yesus datang ke dunia ini, he was the Son of God. dia adalah anak Allah. The Bible says he was the creator of the world. Alkitab berkata dia adalah pencipta dunia The ini. whole world is made by him. Seluruh dunia ini diciptakan oleh Yesus. But 2,000 years ago, Tetapi 2000 tahun yang lalu, he volunteered dia dengan sukarela to come down. datang, turun ke dunia ini. The creator of the world, Pencipta dari dunia with ini, the power in dengan his hand to make kuasa the di whole universe, tangannya untuk menciptakan seluruh alam semesta, volunteered dengan sukarela to be a baby. datang menjadi bayi. You know, nothing is more helpless than a Nah, baby. tidak ada makhluk yang lebih tidak berdaya kecuali bayi. The creator of the world volunteered to be a Pencipta helpless seluruh dunia ini 2.5 kilo baby. dengan sukarela mau menjadi bayi yang tidak berdaya, yang hanya berukuran berberat 2,5 kilogram. What's so special about this baby? Apa spesialnya dengan bayi ini? Why do the whole world celebrate Hari Natal every year? Kenapa seluruh dunia ini merayakan hari Natal setiap tahun? Why is it every year the whole world Kenapa? for 2,000 years celebrate a baby? Kenapa di seluruh dunia ini sudah hampir lebih dari 2000 tahun merayakan bayi yang spesial ini? Because that baby is special. Because that baby is Karena special. bayi itu spesial sekali. That baby is 100% God, Bayi itu adalah 100% Allah, 100% man. 100% manusia. In one Di person. dalam satu pribadi. In that little Di baby dalam bayi yang mungil itu, is 100% dia adalah 100% Allah, 100%. 100% manusia. and only
this baby Dan hanya bayi ini can be the savior of the world. dapat menjadi juru penyelamat dunia. This baby grew up Bayi ini bertumbuh with one goal, dengan satu tujuan, just to go here. hanya untuk pergi ke kayu salib ini. The baby grew up Bayi ini bertumbuh dewasa, at the age of 33, dan pada waktu dia berumur 33 Went to the tahun, cross. dia pergi ke kayu salib. and as he hung on the Dan cross, sebagaimana dia tergantung di kayu salib, as God, sebagai Allah, he knew all of dia it. mengetahui semua kita. You know, today is a Sihombing gathering. Hari ini adalah perkumpulan orang-orang Sihombing. I'm sure many Sihombings here do not know the other side. Saya yakin banyak Sihombing di sini yang juga tidak tahu Sihombing yang lain. I can't remember. Saya sendiri pun tidak mengingat. You know, I've seen that face before. Oh, pernah kulihat wajah Amang ini, tapi saya nggak tahu di mana. True? Benar nggak begitu kita? Very true, Ya, right? benar sekali. You know, as man we have limits. Nah, sebagai manusia, kita punya keterbatasan. We cannot remember too many Kita things. tidak bisa mengingat banyak hal. But you know, Jesus is Tetapi God. Yesus itu adalah When he Allah. went to this cross, Ketika dia naik ke and kayu he salib hung on ini, the cross, ketika dia tergantung di kayu salib, He knew every dia one. mengetahui setiap He kita. knew every Batak. Dia mengetahui semua orang He knew Batak. every Dia tahu American. semua orang He knew Amerika. every Singaporean. Dia tahu semua orang He Singapura. knew every man Dia from tahu Adam to the semua last man. manusia mulai dari Adam sampai kepada manusia terakhir. Because he's God. Karena dia adalah Allah. No limit. Tidak ada He knew all of keterbatasan. us. Dia tahu semua kita. You know, as man, Nah, sebagai manusia, we do not even know our own sins. kita pun tidak tahu dosa kita. Because most of our sins are inside. Karena hampir semua dosa kita ini ada di utak-utak kita ini. You know, Di mata kita ini. here, Di telinga kita. Di lidah kita. here. Di dalam hati kita ini. Most of our sins. Kebanyakan dosa We kita, do not even kita know. tidak tahu bahkan. Most people Banyak orang, do hampir not semua know the orang sins of their husband. or tidak their- tahu dosa suaminya, nggak tahu juga dosa istrinya. If your wife knows your sins, Kalau you go istri already. bapak tahu dosa bapak, udah lari dia. That's the truth. Itulah kebenarannya. But you know, Tetapi saudara when tahu, Jesus was on the cross, ketika Yesus di kayu salib itu, he not only knew us, bukan saja dia mengetahui kita, he knew every dia sin. tahu setiap dosa yang kita miliki. Sin you hide Dosa inside. yang tersembunyi di otak kita. He knew Dosa sin you yang hide inside. yang tersembunyi di hati kita. When he was hanging on the Ketika cross, dia tergantung di kayu salib, he knew dia every one of us. mengetahui setiap kita. And he knew every sin. Dan dia tahu setiap dosa. And you know what else? Dan saudara tahu apa yang lain? He remembered. Dia ingat semua itu. Most of us can't remember anything. Kita saja tidak ingat banyak hal. When is the last time I met her? Kapan ya saya kali terakhir ketemu dia ya? Keingat saya. Was it at a wedding? Apakah di hari waktu di pesta pernikahan ya? Or is it a funeral? Atau waktu di kuburan kali? Waktu acara penguburan? Nggak ingat Oh, you saya. can't remember. Saya nggak ingat. You know, when Jesus was on the Nah, cross, waktu Yesus tergantung di kayu he salib, knew every one of dia us. mengetahui semua kita. He knew every sin. Dia mengetahui semua dosa. And he remembered. Dan diingatnya semua dosa kita. And on the cross, Dan di kayu salib itu, he took diambilnya every semua dosa. million. Bermiliaran dosa. If we had spiritual eyes Kalau kita punya mata rohani to see Jesus, untuk melihat Yesus tergantung di kayu salib, we will see him Maka carrying kita a gunung of sins. bisa melihat Yesus memikul dosa yang segunung besarnya. And my sin was in there. Dan dosa saya ada di situ. Your sin was in Dosa saudara pun ada di situ. there. You know why Jesus is so special? Nah, saudara tahu kenapa Yesus begitu spesial? Because it's God. He knows all these things. Karena dia Allah dan dia tahu semuanya ini. But you know, God cannot suffer. Tetapi saudara tahu Allah itu tidak bisa menderita. He cannot feel shame. Allah tidak bisa merasakan malu He sebagai Allah. cannot bleed. Allah tidak bisa mencucurkan darah. You know, but as man, Tetapi sebagai manusia, he could suffer for us. dia bisa menderita untuk dosa kita. You see, that's why he was 100% God. Karena itulah dia 100% Allah, 100% manusia. As God, he could Sebagai take every Allah, sin. dia bisa Remember every sin. mengambil semua dosa. And as man, he suffered for every sin. Dan sebagai manusia, dia menderita untuk semua dosa. Only God, man, Hanya Allah manusia can be the perfect.
dapat menjadi juru selamat yang So sempurna. right now we know, Jadi that's hari why we ini- celebrate Christmas. Hari ini kita baru mulai menyadari, maka itulah kita merayakan hari Because Natal. that baby is so Karena special. bayi itu spesial Specially sekali. prepared by Oh, God yang disiapkan secara khusus oleh Allah to go here. untuk pergi di kayu To take the salib, sins of untuk the world. mengambil seluruh dosa manusia, seluruh dosa dunia. So we have answered the first question. Karena itu kita sudah menjawab pertanyaan yang pertama tadi. Who is Jesus? Siapa Yesus? Who went to the cross? Siapa yang pergi ke kayu salib? But the second part is very important. Dan bagian yang kedua ini sangat penting. What did he do on the cross? Apa yang dilakukannya di kayu salib? You Bataks will say, he died for our sin. Oh, kita orang Batak akan berkata, oh dia mati untuk We know dosa. that, Pak Pendeta. Kami tahu itu Pak Pendeta. But do you know how perfect the work was on the Tetapi cross? seberapa sempurnanya pekerjaan di kayu salib When itu, Jesus was on the cross, ketika Yesus di kayu salib suffering for our sin, menderita untuk semua dosa kita. and then he said two beautiful words. Kemudian dia berkata dua kata yang sangat indah. The most beautiful word Kata yang paling indah Jesus ever said. yang pernah diucapkan oleh Yesus. I ask Ibu to read from Yohanes 19 verse 30. Itu terdapat di buku Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-30 yang berbunyi This was demikian. said when Jesus was on the cross. Ini diucapkan Yesus ketika dia tergantung di kayu salib, Suffering for us. menderita untuk dosa-dosa kita. And then he said this. Kemudian dia berkata seperti ini, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Two words, sudah selesai. Dua kata, sudah selesai. Wow, beautiful words. Wah, ini adalah ayat yang indah You sekali. know, for most Christians, Nah, kebanyakan orang Kristen, they're not sure what these words mean. mereka tidak pasti apa arti kedua kata If ini. you ask most Christians, Kalau kita tanya kebanyakan orang Kristen, why did Jesus say sudah kenapa selesai? Yesus berkata sudah selesai? Most of them said, because Jesus sudah selesai. Kebanyakan mereka menjawab karena Yesus sudah selesai. Jesus mati. Yesus mati. You know, Jesus never said, aku sudah selesai. Nah, Yesus tidak pernah berkata aku sudah selesai. If Jesus said, aku sudah selesai, Kalau Yesus berkata aku sudah selesai, he's a pembohong. maka Yesus itu perdebus. Because we know 3 days later, he came up. Karena kita tahu 3 hari kemudian dia bangkit. You say you selesai, then Kau you bilang kau sudah selesai, tapi bangkit lagi kau. selesai. Berarti kau kan nggak selesai. And you and I know, Nah, saudara dan saya tahu, 40 days later, 40 hari kemudian he went to heaven. dia naik ke surga. Where is he now? Di mana sekarang dia? Batak, tell me where is he? Kita orang Batak semua, di mana dia? Surga. Di surga. Selesai? Apakah dia selesai? No, selesai. Tidak pernah dia He selesai. continues. Dia terus ada. Jesus never said, aku Yesus sudah tidak selesai. pernah berkata aku sudah selesai. Because that will be a lie. Karena itu adalah satu kalimat bohong. That's the biggest lie. Itu adalah bohong terbesar. Then what did Jesus Kalau mean by begitu, sudah apa selesai? artinya ketika Yesus berkata sudah selesai? Jesus came with one mission. Yesus datang dengan satu misi. He came to this world Dia datang ke dunia ini to go to the cross. untuk pergi ke kayu salib, To take your sin. untuk mengambil dosa-dosa saudara. To suffer for Dan dia your sin. menderita untuk semua dosa-dosa So that saudara, you do not need to supaya go to the saudara tidak perlu ke neraka. He went to neraka. Dia pergi ke neraka He untuk suffered saudara semua. Dia menderita And when untuk he had saudara. paid for the Dan last sin, ketika dia sudah membayar dosa yang terakhir, sudah selesai. dia berkata, sudah selesai. Job done. Pekerjaan beres. Victory. Kemenangan. Hey, my friends, this is not a symbol of Saudaraku mati. sekalian, ini bukan lambang hamateon. If this is a symbol of Jesus Kalau mati, ini lambang kematian ini, malu on malu Christians. kali lah kita orang Kristen. Wow, your symbol is a symbol of mati. kalian simbol orang mati. You're so proud your Nabi mati. Kok bangga kali kau nabimu mati? How many wear kuburan down here? Siapa yang mau pakai Peti deh. peti kuburan menjadi mata kalung kita? Gila saja. Orang gila itu. If you put a peti kuburan Kalau here, kita you're buat gila. peti kuburan menjadi mata kalung kita ini, ya kita gila lah. Is this a symbol of mati? Apakah ini simbol kematian? This is a symbol of Ini victory. adalah simbol kemenangan. Damai. Damai sejahtera. That's the symbol. That's why it's all over Batak land. Karena itulah ada di seluruh tanah Batak salib itu. That's why every tomb there's a grave. Karena there's a itulah cross. di dalam setiap kuburan ada salib.
There is victory Ada kemenangan di in sini. the cross. Di salib itu. When Jesus said, "Sudah selesai," Ketika Yesus berkata sudah He did selesai. not say, Aku sudah selesai." Dia tidak pernah berkata aku sudah He selesai. said, "My Dia job, berkata pekerjaanku, My misiku, tujuan tujuanku datang. is perfectly done." Sudah dengan sempurna dilakukan. Wow. Wah, That's why this is a victory. karena itulah lambang salib ini adalah That's why Christians kemenangan. are proud Karena to itulah put orang Kristen bangga meletakkan salib di mana-mana. Salib victory. kemenangan. You know, this is so important. Nah, ini penting sekali saudara sekalian. And you know, Jesus, when He said it, He proved it. Dan ketika Yesus berkata kedua kata ini, dibuktikannya kata-kata itu. 3 days later, 3 hari kemudian, dia bangkit. 40 days later. 40 hari kemudian, dia naik ke surga. You know, if Jesus is Nah, still paying for kalau our Yesus sins, masih membayar dosa kita, still even one more sin belum bayar, masih ada satu dosa yang tersisa yang belum dibayar, He will be in the kuburan. maka dia akan tetap ada di kuburan. He won't be in Dia heaven. tidak akan bisa masuk ke surga. He proved that his words are Dibuktikan bahwa kalimat kata sudah selesai itu benar. Wow. Wah. Those two words, Dua kata itu victory. adalah kata kemenangan. You know, when I see this cross, Nah, ketika saya melihat salib ini, I can only say, saya hanya bisa berkata, wah, You mean all my sins? apakah My semua dosa saya, my present sins, dosa saya yang my dulu, future sins, dosa saya yang sekarang, all paid by dosa saya Jesus? yang akan datang, semua dibayar oleh Yesus. Sudah Sudah selesai. selesai. Wow. Wah, Unbelievable. nggak bisa ku percaya ini. Some of you will say, Beberapa dari kita mungkin berkata, How can my future sins be paid? bagaimana mungkin dosaku yang akan datang pun sudah I dibayar? haven't committed them yet. Belum lagi kulakukan dosa itu. You know, when Jesus was on the cross, Nah, it was waktu 2,000 years Yesus ago. di kayu salib, itu 2000 tahun yang lalu Lalu kejadiannya. kemudian. Kita tidak ada yang lahir waktu itu. But Jesus is God. Tetapi Yesus itu Allah. See the past, Dia bisa melihat yang dulu. see the Dia present, bisa melihat yang sekarang. can see the Dia future. juga bisa melihat yang akan datang. And 2,000 years Dan ago, 2000 tahun yang lalu, He saw each of us. Dia sudah melihat semua kita. And He knew us. Dan Dia sudah mengetahui kita. Karena Dia Allah. He can see Dia bisa melihat the future. masa depan. And He took our Dan diambilnya semua dosa kita. and He paid for it. Dan dibayarnya semuanya. And He said, Dan Dia berkata, "Selesai." sudah selesai. You know, before I became a Nah, pendeta, sebelum saya menjadi seorang pendeta, I was a doctor. saya adalah seorang dokter. And as doctors, Nah, sebagai dokter, we hate to have to operate on cancer patients. kami benci sekali kalau harus mengoperasi pasien kanker. Because cancer has a tumor, Karena kanker itu punya benjolan, tumor. but the tumor Tetapi tumor itu, cells sometimes tumor lari itu punya to sel other parts of yang the body. kadang-kala lari ke bagian lain tubuh kita. And so when we do an operation, Karena itu ketika kami melakukan we operasi, are not sure kami tidak yakin if sekali we take out the kalau tumor, kami ambil benjolan itu, whether there is cancer cells that are in kami other nggak parts yakin of the body. apakah sel kanker itu sudah masuk ke bagian lain dari tubuh ini. And so when Jadi, before we operate sebelum the cancer operasi dilakukan, patient, we usually gather the kami whole biasanya mengumpulkan seluruh anggota keluarganya explain. untuk menerangkan, to them that, hey, this is cancer. untuk menerangkan, ini adalah kanker. We will do our best. Kami akan melakukan yang We will try terbaik. to take out Kami the akan tumor. angkat benjolan tumor We itu. will take out Kami akan everything we ambil can see. semua yang bisa kami lihat. But we cannot Tetapi promise kami tidak bisa menjanjikan that all the cancer, kalau semua kanker itu diangkat. because we are human. Karena kami manusia. We only have two Kami eyes. hanya punya dua mata. We cannot see Kami cancer tidak bisa everywhere. melihat kanker itu di seluruh tubuh. Even MRI, Bahkan MRI, CT scan tidak bisa melihat di seluruh kujur So tubuh. we explain Karena to itu the kami family. terangkan kepada keluarga. After we do the operation, Setelah kami melakukan we operasi, take out the tumor, kami angkat benjolan tumor. the whole family will come. Seluruh keluarga akan datang kembali Doc, dan berkata, dokter, how? Success? bagaimana dokter sukses operasinya? And then we have to say, hey, hold it, hold it. Kemudian kami akan berkata, tunggu dulu ya bapak-bapak, ibu-ibu. We did our best. Kami sudah melakukan yang terbaik. The operation is Operasi sukses sekali. But whether Tetapi, all the cancer is apakah taken away, semua kanker sudah diangkat? we cannot promise. Kami tidak bisa janji ini. You know, as doctors, Nah, sebagai dokter, we wish kami sangat berharap we can come out of the operating kami theater bisa keluar dari ruangan operasi and say,
Cancer, dan berkata, sudah selesai. kanker sudah selesai. We wish we can say that. Kami berharap bisa berkata begitu. But no doctor Tetapi can say. tidak ada seorang dokter pun mampu berkata seperti ini. Because we can't be sure. Karena kita tidak bisa yakin. But Jesus, Tetapi Yesus, He said, dia berkata, sudah selesai. sudah selesai. And He proved it Dan dibuktikannya itu by going to heaven. dengan dia naik ke surga. You know, my friends, Nah, saudaraku, hari ini when you see this, ketika saudara melihat when salib you ini, drive in Tanah Batak, ketika kita Tapanuli, masuk ke Tanah Batak, what do you see? apa yang kita lihat? Dekorasi. Simbol salib. When you go to HKBP Kalau Church, kita pergi ke HKBP, You see gereja a logo, HKBP, circle kita lihat and a cross. logonya, lingkaran dan ada salib di atas. what do you see? Apa yang kita lihat? A logo? Logo kah itu? What do you say? Apa yang kita katakan? Wow, Wah, the hope of the world harapan seluruh dunia ini is the cross. adalah salib itu. Only the cross. Hanya salib itu. You know, I hope today we Dan can saya all berharap hari ini kita semua bisa say, berkata, wow, this is a wah, miracle. ini adalah mujizat. That on one Di man, dalam satu orang, in one di act, dalam satu perbuatan saja, all the sins of the world semua dosa dunia settled. beres oleh Yesus. Only Jesus. Hanya Yesus yang bisa melakukan itu. So number one, you Nah, settled. yang pertama kita sudah jawab. Who is Jesus? Siapa Yesus? Number two, Nomor yang kedua, what did he do? apa yang dilakukannya? Number three, Nomor tiga, how can we be sure Bagaimana? everyone kita bisa yakin semua orang can be blessed by that? dapat diberkati oleh salib ini. You know, many people will say, you know, Pa, I'm not religious. Nah, banyak orang berkata, Pak, saya tidak begitu soleh, orang yang I'm not tidak begitu that beragama. Saya juga tidak begitu pintar. How can I? Bagaimana Be mungkin? sure. Bagaimana I will mungkin go to surga. saya bisa yakin saya bisa ke surga? Let's look at a wonderful promise that I believe all Bataks know. Mari kita lihat janji yang begitu indah yang saya yakin semua orang Batak sudah tahu janji ini. John 3:16. Yang terdapat di buku Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. How many of you have heard of this verse? Berapa dari kita yang sudah pernah mendengar atau membaca ayat ini? Coba angkat tangan. Wow, every Batak has heard it, sudah right? yakin. How many of you menghafal this verse? Siapa yang sudah menghafal ayat ini? Banyak juga. Right? This is encouraging. Nah, ini sangat memberi semangat But sekali. it's not enough. Tetapi itu tidak cukup. Because I can guarantee you, Karena saya bisa menggaransi kita semuanya. Satan pun tahu John 3:16. Si Bolis pun tahu Yohanes 3 ayat 16. He also menghafal John Dia juga menghafal Yohanes 3 ayat 16. bahasa Batak, Dalam bahasa Batak, dalam bahasa Karo. Lumun, bahasa Singapore. Satan tahu also. Setan tahu. Alright? To know is not cukup. Untuk mengetahui saja dan cukupi. Because the verse says, supaya setiap orang yang percaya, bukan tahu, ha? Tahu is in the Hei, head. tahu Percaya itu is di in the kepala. heart. Percaya itu dari dalam roha munculnya. Berapa senti beda? 15 senti only, Berapa ha? senti lah jaraknya? Cuman 15 sentinya. Careful of this kemacetan. Ha? Hati-hati dengan kemacetan utok keroha. The most serious kemacetan is not Jakarta. Bukan Jakarta. Keseriusan macet itu bukan di Jakarta. Bukan Medan. Ha? Bukan di Medan macet terbesar. It is in Tetapi people. di dalam manusia. Right? Because many know Karena John 3:16. banyak sekali yang tahu Yohanes 3 ayat 16. I tahu. Aku tahu. But Jesus did not say Tetapi supaya Yesus setiap orang yang tahu. Tidak pernah berkata supaya setiap orang yang tahu. He did not say supaya setiap orang yang suci. Dia juga tidak berkata supaya setiap orang yang He suci. did not say supaya setiap orang yang ada pendidikan. Dia juga tinggi. tidak berkata setiap orang yang memiliki pendidikan tinggi. Why did Jesus not say this? Kenapa Yesus tidak menggunakan kata-kata If ini? Jesus said only those with high pendidikan will go to heaven, Kalau only few percent. Yesus berkata supaya setiap orang yang berpendidikan tinggi
bisa masuk ke surga, maka sedikitlah yang akan ke surga. Maybe 10%. Mungkin 10% saja. If Jesus said all those who are suci Kalau Tuhan Yesus berkata supaya setiap orang yang suci will go to heaven, akan pergi ke surga, maybe 1%. mungkin hanya 1% saja. Why did Jesus say Kenapa? supaya setiap orang yang percaya? Kenapa Yesus berkata supaya setiap orang yang percaya? Because everybody can percaya. Karena setiap orang bisa percaya. You know when a baby is born, Nah, saudara tahu waktu bayi dilahirkan, before he can talk, sebelum dia bisa berbicara, before he can sebelum understand, dia bisa memahami, before he can sebelum think, dia bisa berpikir, he can percaya. dia hanya bisa percaya. When mama kasih susu, Ketika mama kasih susu, dia percaya. dia percaya. Simplest Sebegitu sederhananya. in every human. Dalam setiap manusia, From the time they are bayi, ketika manusia itu lahir menjadi bayi, is the simple ability itu to adalah trust. kemampuan yang sangat sederhana, yaitu untuk percaya. Baby can trust. Bayi bisa percaya. We can Apa trust. yang dikasihkan mamanya kepadanya, kita pun bisa percaya Orang kepadanya. buta can trust. Orang buta bisa percaya. Orang tuli can trust. Orang tuli pun bisa Orang percaya. bodoh can trust. Anybody can percaya. Semua orang bisa percaya. That's why God so loved the world. Karena itulah Allah begitu mencintai dunia ini, That supaya setiap orang yang percaya will have everlasting life. akan beroleh hidup yang kekal. Today, Nah, hari ini as a doctor, I will do a test. sebagai dokter saya ini sekarang, saya ingin mentes dulu. Doctors like to test. Dokter itu suka kali mentes. Alright? For example, I look at all of you healthy, Contohnya yeah? kalau saya lihat semua kita ini, wah sehat-sehat kita. But if I take a needle and test your Kalau saya cholesterol, ambil jarum, saya tes dulu kolesterol kita satu persatu. I think 40% cholesterol tinggi. Saya yakin 40% kita yang duduk di sini kolesterolnya tinggi. Saksak, Makan saksa, babi panggang. Huh? Look at you, oh sehat. Coba lihat kita semua ini sehat-sehat kita. Alright? But when you test, Tetapi waktu kita tes, ada macet. pasti ada kemacetan. Today let's do a spiritual Nah, test. hari ini mari kita adakan tes spiritual, tes rohani. If there is a gempa bumi, Kalau ada gempa bumi hari ini terjadi, and this thing hit my head, dan tiang-tiang di atas ini menimpa kepala saya, what will happen to apa me? yang terjadi dengan saya? Let me describe what will happen Nah, to me. saya akan menggambarkan apa kira-kira yang terjadi dengan saya. Ah! I will take my last breath. Akhirnya saya menghembuskan nafas saya yang terakhir. And then I will, Kemudian as I'm falling, saya akan terjatuh terkapar. my row will say, Tapi roh saya akan berkata, Hallelujah, Hallelujah. Pendeta gila, ha? Hallelujah. Why? kenapa demikian? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak kepala binasa, otak binasa, badan binasa. Saya tidak binasa. That's a promise. Itulah janji itu. My role Roh saya to be with God akan bernafas bersama dengan Allah forever selama and ever. lamanya. Hidup yang kekal. That's a promise. Itu janji. You know, many people are frightened of Banyak mati. orang-orang itu takut kali mati. It's frightened to die because you leave your loved ones. Kita takut mati karena kita sedih meninggalkan orang yang kita cintai. It's sad to leave your loved ones. Kita sedih meninggalkan keluarga That's kita. natural. Itu memang natural. But Tetapi are you afraid of your future? apakah kita takut masa depan kita setelah mati? Nobody who knows the miracle of the cross Tidak ada orang yang tahu mujizat salib ini. will be afraid of his future. Tidak ada orang yang tahu mujizat salib ini yang takut Because mati. Jesus promised. Karena Yesus berjanji. He promised you. Dia Supaya berjanji. setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. You know, with this, how powerful this wonderful
Nah, cross. dengan berita ini betapa hebatnya salib itu. When a man is not frightened of his future, Ketika seseorang itu tidak takut apa yang terjadi di masa he depannya, can do dia bisa amazing things. melakukan hal-hal yang luar biasa. My hope is Harapan saya adalah every Batak will know the setiap cross. orang Batak tahu salib itu. Not only tahu, Bukan but saja tahu, tetapi percaya salib itu. and he knows Dan dia tahu his future masa depannya with Jesus bersama dengan Yesus forever. selama-lamanya. And I hope that every Batak will say, Dan saya berharap semua orang Batak dapat berkata, this is a miracle. ini adalah mujizat. I must tell everyone Saya harus mengatakan ini kepada semua orang of this miracle. tentang keajaiban daripada salib ini. This is the burden God has put in my Inilah mind. beban yang diletakkan Tuhan di hati saya. I look for the day when all the Bataks, Saya akan merindukan dan melihat semua orang Batak suatu hari nanti. when they see the cross, Ketika mereka melihat salib ini, remember what Jesus did mereka on the mengingat cross, apa yang dilakukan Yesus di kayu salib will say, dan berkata, wah, I must tell the world. saya harus katakan ini kepada seluruh dunia tentang salib. And I believe God will do this. Dan saya percaya Tuhan akan lakukan ini. Maybe not in my life, Bukan waktu saya hidup nantinya mungkin. but God will do this Tetapi among the Bataks. Tuhan akan melakukan ini di antara orang-orang Batak. Because God has blessed you, Bataks, Karena Tuhan sudah memberkati with a foundation, kita, orang-orang Batak, dengan fondasi salib. the cross. Salib itu. May God use you. Kiranya Tuhan memakai semua. Let's pray. Mari kita berdoa. Father, thank you for this time. Bapa, terima kasih untuk waktu ini. Thank you for the gathering today of Bataks. Terima kasih untuk perhimpunan hari ini, perhimpunan keluarga Thank you Batak. for the many crosses in Batak. Terima kasih untuk banyaknya salib di tanah Batak. Thank you that it's not just a decoration. Terima kasih karena itu bukan sekedar dekorasi, It's a reminder. tetapi itu mengingatkan kami. Reminder of the greatest Mengingatkan kami miracle tentang mujizat yang terbesar that Jesus ever did. yang pernah dilakukan oleh Yesus. That the world must Supaya hear about. dunia ini boleh mendengarkan tentang Use itu. the Bataks Pakailah orang-orang in a Batak. great and wonderful way Kami berdoa engkau bekerja dengan caramu yang to be the indah. light of Indonesia Untuk mereka menjadi terang bagi and the Indonesia. light of the world. Dan juga terang bagi dunia ini. Lord, you can. Tuhan, kau bisa lakukan itu. You have raised up Bataks, a very strong group of people. Bangkitkanlah orang Batak menjadi kumpulan yang kuat, ya Bapa. Make them strong for Buat Jesus. mereka kuat bagi Yesus. This is our prayer. Inilah doa In kami Jesus' di name. dalam nama Yesus.